Ya, semoga bisa sedikit menambah pemahaman kalian dalam mengerti materi ini. Kita mulai ya. Jadi seperti yang sudah diajari sebelumnya mengenai anatomi sistem dan respirasi, itu ya. Anatomi sistem respirasi itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem respirasi bagian atas dan sistem respirasi bagian bawah. Nah, berdasarkan zonanya, sistem respirasi kita dibagi menjadi dua zona, yaitu zona konduksi dan juga zona respiratori. Kalau zona konduksi itu dari nasal hingga bronkiolus. Kalau zona respiratori dari bronkiolus terminalis hingga alveolus gitu ya. Kadang ada juga yang bilang zona konduksi itu berakhir di bronkiolus terminalis, baru dari bronkiolus respiratorik dan alveoli masuk ke zona respiratorius. Tergantung nanti yang ngajar anatominya siapa di kampus ya. Ada beberapa perbedaan. Fungsi sistem respirasi yang utama adalah menyediakan oksigen, mengeliminasi karbon dioksida, membantu tubuh untuk meregulasi pH, dan yang paling penting sistem respirasi merupakan salah satu sistem yang berguna untuk melindungi tubuh dari patogen asing. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai bagaimana caranya nih ya melindungi tubuh kita dari patogen asing. Untuk lebih mempermudah pemahaman kalian dalam mengetahui mekanisme pertahanan sistem respirasi, kita akan bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah barrier anatomis, yaitu struktur anatomis yang memang normal dan secara fisiologis memang terbentuk dari sistem respirasi kita, yang mana barrier anatomi ini berhubungan dengan bagaimana sistem respirasi membersihkan material-material asing yang terhirup atau terinhalasi gitu. Lalu yang kedua ada sistem imun innate dan yang ketiga ada sistem imun adaptif. Nah, untuk bisa membersihkan partikel-partikel asing yang terhirup di dalam sistem pernapasan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ukuran partikelnya. Kalau ngomongin ukuran kan berarti ada besar ke kecil gitu ya. Ternyata semakin kecil ukuran partikel yang kita hirup, maka akan semakin jauh partikel tersebut bisa masuk ke saluran pernafasan. Jadi ada ukurannya. Misalnya kalau partikelnya kecil, ukurannya 0,5 mikro itu bisa sampai ke distal parenkim paru. Tapi kalau ukurannya yang diameternya lebih dari 10 sampai 30 mikro itu hanya terjebak di saluran pernafasan bagian atas saja. Pada saat dia sudah terjebak inilah nanti cara pembersihannya adalah kita punya yang namanya mekanisme batuk. Mekanisme batuk ini adalah cara untuk mengeluarkan partikel-partikel asing tadi. Ada dua cara sih, ada mekanisme batuk dan juga ada transport mukosiliaris. Nanti transport mukosiliarisnya kita bahas di depan, di belakang, sorry. Yang sekarang kita bahas di depan, respon batuk dulu. Nah, ternyata reseptor batuk itu terletak mulai dari sistem saluran pernafasan atas bahkan sampai ke diafragma. Jadi setiap ada partikel-partikel asing yang berikatan atau memicu reseptor batuk, maka akan timbullah refleks batuk untuk mengeluarkan partikel asing itu tersebut. Mekanisme atau fase dari batuk itu sendiri, yang pertama adalah ada fase inspiratori atau fase tarik nafas dulu. Pada saat kita menginspirasi, menarik nafas, maka akan terjadi penutupan dari glotis, diikuti dengan relaksasi diafragma. Relaksasi diafragma, penutupan glotis akan meningkatkan tekanan intrapleural akibat dari kontraksi otot ekspiratorik, ya. Karena tekanan intrapleural meningkat dan secara semakin tinggi tekanannya, maka
terjadi mekanisme batuk secara cepat dan penutupan dari glotis. Maka dari itu, si partikel asingnya tadi yang masuk bisa dikeluarkan. Nah, itu tadi eh, bagaimana cara tubuh mengeluarkan partikel asing yang terinhalasi, itu kita lihat dari ukuran partikelnya dulu, lalu ada mekanisme batuk, dan yang nanti setelah ini kita bahas adalah eh, mukosilari transport yang masuk di dalam sistem imun innate ya. Sistem imun innate kita di sistem pernafasan itu diperankan oleh banyak sel. Yang pertama ada sel epitelial airway. Jadi sel-sel epitel di saluran nafas. Nanti di sini kita bagi tiga, sel epitel yang bersilia, sel clara, dan juga sel alveolar tipe 2 atau sel tipe 2 epitelial. Lalu yang kedua diperankan oleh sel-sel yang bertugas sebagai sel fagosit. Ada polimorfonuklear, morfonuklear, dan sel NK atau natural killer cell. Yang ketiga ada sel dendritik yang tugas utamanya adalah sebagai antigen presenting cell ya. Yang keempat ada mikroorganisme saprofit. Ini adalah mikroorganisme yang hidup secara normal di sistem pernafasan kita. Dan yang kelima adalah ada imunitas humoral. Nah, yang pertama kita bahas adalah sel epithelial airway, yang merupakan lini pertahanan pertama. Nanti kita bagi menjadi tiga. Yang bagian sistem pernafasan atas ada sel epithelial ciliated. Untuk bagian small airway atau bagian bronchiolus nanti ada sel clara, dan bagian alveoli nanti ada sel epithelial tipe 2. Nah, sekarang bahas sel epithelial bersilia dulu. Jadi, sel di saluran pernafasan atas kita itu bentuknya pseudo stratified kolumnar. Jadi, kolumnar berlapis semu gitu ya. Di mana sel-sel ini memiliki silia-silia. Nah, di sel epitel saluran pernafasan atas kita juga memiliki sel goblet. Sel goblet ini ya, yang di tengah-tengah ini, dia berfungsi untuk mensekresikan mukus, yang mana gabungan antara mukus yang dihasilkan oleh sel goblet dan silia-silia dari sel epitel inilah yang akan berperan dalam mukosiliary transport. Gitu. Nah, sel epitel di sistem saluran nafas selain tadi punya silia dan punya sekresi mukus, dia juga akan mensekresikan peptida antimikrobial. Peptida antimikrobial ini kayak senyawa yang dapat berperan sebagai antimikroba bakterisid gitu ya. Yaitu ada defensin dan katelisidin. Selain itu, sel-sel epitel di sistem saluran nafas atas juga dapat mensekresikan lisozim atau nama lainnya muramidase yang berperan sebagai enzim hidrolitik untuk melisiskan dinding sel patogen. Nah, sel-sel epitelial juga memiliki reseptor-reseptor yang dapat mengenali antigen yang kemudian pada saat adanya pola pengenalan sel, eh ya benar, pada saat ada pola pengenalan antigen maka akan terjadi presentasi antigen untuk kemudian memanggil sel-sel imun innate dan imun adaptif. Ini ya gambarannya sel epitelial bersilia itu. Nah, sekarang kita bahas mukosiliary transport. Seperti tadi sudah dikatakan bahwa sel epitel saluran pernafasan kita itu ada yang punya silia, lalu ada juga sel gobletnya yang menghasilkan mukus. Mukus dan silia inilah nanti yang berperan untuk secara fisiologis dia akan bergerak berirama untuk mendorong partikel asing yang terperangkap di mukusnya, yang kemudian akan didorong secara bertahap menuju ke faring. Ya, dia didorong menuju ke faring.
Bisa dilihat di gambar ini ya, misalnya ini kan sel epitel tadi ada silia-silianya. Lalu ini adalah lapisan mukusnya. Terus ada partikel nih yang terjebak di sini, trapping ya. Maka nanti si silia-silia nanti akan bergerak mendorong partikel yang terjebak di mukus akan didorong menuju ke faring ya. Apakah dia terjebak di bagian nasal, kavitas nasal bagian atas, ataupun dia terjebak di bagian trakeobronkial, semuanya akan didorong oleh sel epitelial, oleh mucociliary transport menuju ke faring. Baru kemudian di faring nanti akan memicu dua mekanisme, apakah dia akan dibatukan, expectorated ya, dibatukan, atau dia akan ditelan untuk membantu eliminasi dari partikelnya tadi. Seperti itu. Yang kedua, di RW epithelial cell ada sel clara. Sel clara lebih banyak terdapat pada bronchiolus terminalis dan bronchiolus respiratorius. Bentuknya dome shape dan ada mikrofilinya. Ya. Dia merupakan sel-sel eksokrin yang berarti dia memproduksi senyawa. Di sini dia berperan dalam memproduksi surfaktan. Lalu fungsi keduanya adalah dia sebagai sel progenitor bagi sel silia dan sel sekretori ya. Sel progenitor nih kayak biangnya atau induknya nanti kalau seandainya ada sel silia yang udah tua ataupun rusak nanti akan digantikan oleh sel clara gitu. Lalu dia juga mampu memetabolisme xenobiotic compound melalui enzim sitokrom P450. Yang selanjutnya kita punya sel alveolar tipe 2. Nah, kalau sel alveolar tipe 2 ini, sebelum bahas sel alveolar tipe 2, kita harus tahu dulu kalau sel epitelial di bagian alveolus kita itu kita punya dua tipe. Pneumosit tipe 1 atau sel alveolar tipe 1 dan pneumosit tipe 2 atau sel alveolar tipe 2. Bedanya apa? Kalau sel pneumosit tipe 1 dia cenderung lebih besar ya dan dia juga cenderung lebih pipih. Dan tugas utamanya adalah dia menutupi hampir semua dinding dari alveolar. Karena bentuknya pipi dan menutupi seluruh dinding alveolar, maka lebih mudah untuk terjadi difusi. Seperti itu. Berperan dalam proses difusi gas juga dia. Nah, yang kedua, sel pneumosit tipe 2 atau sel alveolar tipe 2. Sel alveolar tipe 2 ini yang gendut ya, bentuknya lebih gendut. Lalu dia kayak ada tonjolan-tonjolan ke bagian lumen ya, seperti itu. Dia fungsinya adalah mensekresikan surfaktan. Fungsinya apa? Surfaktan itu berfungsi untuk mengurangi tegangan permukaan dari alveolus supaya alveolusnya jadi tidak gampang. Jadi kalau ada pertanyaan yang menutupi sebagian besar permukaan alveolus itu tipe 2 tapi yang menghasilkan surfaktan adalah sorry, tipe 1 tapi yang menghasilkan surfaktan adalah tipe 2. Jadi ini animasi gambarnya ya. Ini sel alveolar tipe 1. Nanti dia di antaranya nanti ada sel alveolar tipe 2 yang mensekresikan surfaktan. Nah, ini adalah dinding dari sel epitelial tipe sel epitel alveolar tipe 1 tadi ya karena dindingnya bersifat lebih pipih maka lebih mudah terjadi difusi gas. Seperti itu. Yang kedua, kita punya sel-sel yang berperan sebagai fagosit. Yang pertama, sel bagian dari kategori polimorfonuklear adalah sel neutrofil.
Neutrofil sendiri akan bertugas untuk memfagositosis setiap partikel asing yang ditemuinya. Neutrofil akan diproduksi di bone marrow, setelah itu dia akan bersirkulasi. Kemudian 3 sampai 4 hari dia akan menuju ke interstisial jaringan. Neutrofil akan direkrut menuju ke endotel vaskuler ketika ada molekul adesi yang namanya S-selektin atau ICAM. Jadi gini, neutrofil itu punya semacam ini ya, semacam reseptor gitu. Kayak ada pintu yang namanya LFA yang mana kalau di endotelial nanti akan terekspresikan molekul yang namanya ICAM, immunoglobulin structure intercellular adhesion molecule. Si molekul ini nanti kemudian akan berlekatan sama LFA dari neutrofil. Akhirnya neutrofil yang bersirkulasi tadi akan stop dan berhenti karena ada ikatan ini. Lalu kemudian ikatan ini akan mengakibatkan neutrofil dapat masuk ke dalam jaringan endotelial vaskular seperti itu. Yang kedua, dari bagian polimorfonuklear kita punya basofil dan selmas. Basofil dan selmas ini khas memiliki peran dan dalam reaksi alergi dan juga reaksi anafilaktik. Yang mana si basofil dan selmas ini akan mengekspresikan suatu reseptor membran yang namanya Fc fraction of IgA immunoglobulin, yang kalau seandainya reseptor ini berikatan dengan hal-hal yang dapat memicu alergi, maka nanti akan terjadi degranulasi sel lalu melepaskan triptase dan histamin yang berperan sebagai penanda alerginya, gitu ya. Nah, em, misalnya pada pasien asma gitu, ternyata pada pasien asma itu sel mas di bronkialnya mengalami peningkatan. Akibat sel mas yang mengalami peningkatan, maka akan terjadi ekstravasasi dari sel mas progenitor yang dipicu oleh ikatan antara integrin dengan vikam tadi ya. Jadi adanya ikatan antara permukaan dari integrin dengan vikam, akibatnya akan terjadi inflamasi lokal pada pasien-pasien asma. Gitu. Selanjutnya ada bagian dari polimorfonuklear juga yaitu eosinofil. Kalau tadi sel mas dan basofil lebih berperan pada reaksi anafilaktik, kalau eosinofil lebih berperan pada saat perlawanan terhadap parasit. Jadi dia berperan dalam pertahanan terhadap parasit. Nanti eosinofil itu mampu mensekresikan histaminase untuk menginaktivasi histamin yang disekresikan berlebihan oleh basofil dan sel mas. Lalu dia juga mampu mensekresikan aryl sulfatase yang diproduksi oleh basofil dan juga sel mas. Utamanya eosinofil ini untuk memfagosit imunokompleks. Jadi apabila parasit itu berikatan dengan Fc reseptor yang ada di eosinofil, maka eosinofil akan melepaskan substansi-substansi toksik yang dapat menghancurkan atau melawan si parasit tersebut. Tadi polimorfonuklear sudah ada neutrofil, basofil, salmas, dan juga eosinofil. Sekarang kita bahas mononuklear. Mononuklear di sistem pernafasan ada monosit dan juga makrofag. Monosit hampir sama dengan neutrofil, dia bertugas sebagai fagositosis. Namun yang difagositosis itu partikelnya lebih besar. Di saluran nafas kita punya makrofag yang khas, ya, namanya alveolar makrofag. Dia letaknya ada di antara sel-sel epitel alveolar tipe 1 dan tipe 2. Fungsi dari alveolar makrofag tadi, ingat,
Karena dia adalah bagian dari mononuklear, maka fungsi utamanya pasti adalah fagositosis. Fagositosis dan mendegradasi partikel. Setelah itu dia juga mampu melepaskan radikal bebas. Kenapa dia harus melepaskan radikal bebas? Karena ternyata radikal bebas ini bersifat bakterisida, di mana radikal bebas ini mampu menghalangi metabolisme dari bakteri atau patogen yang masuk, sehingga patogennya tidak dapat berkembang biak seperti itu. Selain dia berperan sebagai fagositosis, partikel yang dibawa oleh hasil degradasi alveolar makrofag nanti akan dipresentasikan melalui MHC2 untuk diperkenalkan kepada sel T helper. Jadi dia juga berperan untuk mengaktifasi sel T, ya. Selanjutnya, alveolar makrofag juga dapat mensekresikan mediator-mediator inflamasi dan kemoatraktan seperti TNF-alfa, interleukin 6 gitu ya. Di mana hasil dari mediator inflamasi ini akan mengundang semakin banyak sel imun untuk datang ke tempat yang terjadi paparan patogen tersebut. Supaya paparan patogen tadi bisa langsung dibasmi seperti itu. Jadi alveolar makrofag tidak hanya bertugas sebagai fagositosis, tapi dia juga akan mempresentasikan hasil yang dia fagositosis kepada sel T untuk mengaktifasi kerja sel T. Selanjutnya kita bahas sel NK. Sel NK atau sel NK atau CD56 CD4 T cell atau nuclear killer cell merupakan independent type of lymphocyte. Maksudnya independent type of lymphocyte apa? Dia adalah bagian dari limfosit yang tidak butuh yang tidak butuh mendapatkan presentasi antigen. Dia bisa langsung kerja tanpa ada presentasi antigen. Beda sama sel T dan sel B. Sel T dan sel B bisa bekerja kalau ada APC atau antigen presenting cell yang presentasi ke mereka. Kalau NK enggak, dia bisa langsung kenal dengan antigen dan bisa langsung bekerja melawan antigen tersebut. Bagaimana dia bisa bekerja melawan antigen tersebut? Karena sel NK punya senjata rahasia, yaitu dia punya granul-granul. Senjata rahasianya ada dua. Granul-granulnya itu punya dua senjata utama gitu. Ada dua peluru nih, si granul-granul ini punya dua peluru. Yang pertama adalah perforin. Namanya perforin, perforasi. Berarti senjata rahasia perforin ini mampu membuat pori-pori atau lubang di membran sel target atau membran sel patogen. Sehingga membran sel patogennya menjadi bocor. Setelah dilubangi si membran sel patogen tadi, dia akan menembakkan senjata rahasianya yang lain yaitu granzim. Granzim ini akan masuk ke dalam pori-pori yang sudah dibuat untuk mengaktifasi proses apoptosis atau kematian sel dari sel patogen. Akibat adanya kerja dari perforin dan granzim, maka terjadilah lisis dari patogen. Ya. Jadi, sel NK adalah independent type of lymphocyte. Dia nggak butuh presentasi dari APC. Dia bisa langsung bekerja dengan dua senjata rahasianya, yaitu perforin yang buat pori-pori dan granzim yang akan memicu aktivasi apoptosis sehingga terjadi lisis dari sel patogen. Yang ketiga dari sistem imun innate kita punya sel dendritik. Sel dendritik tugas utamanya adalah antigen presenting cell, sel yang mempresentasikan antigen. Presentasinya ke siapa? Ke sel imun adaptif, sel T dan sel B.
Sel dendritik setelah diproduksi dan dilepaskan oleh bone marrow, pada saat proses diferensiasinya, dia akan menuju ke tempat yang dianggap sebagai tempat yang memungkinkan untuk dia bisa ketemu banyak patogen seperti itu. Lalu di sini dia akan dilatih, dia akan belajar untuk mengenali gitu ya. Dan pada saat proses penyempurnaannya dia akan memiliki banyak atau mengekspresikan banyak PRR atau Pattern Recognition Receptor, reseptor yang dapat mengenali pola spesifik dari berbagai patogen seperti itu. Kemudian karena dia udah punya banyak nih, banyak banyak PRR, dia akan menuju ke lokasi di mana tempat dia kerja untuk kemudian mengenali untuk kemudian berkenan mengenali patogen tersebut. Karena dia antigen presenting cell, maka dia akan mengarahkan respon imun nanti apakah dia akan menunjukkan respon imun tipe 1 ataupun tipe 2, mempresentasikannya ke limfosit T ataupun limfosit B seperti itu. Yang keempat, kita ada mikroorganisme saprofitik, yaitu merupakan normal flora yang hidup memang di saluran pernafasan. Ya, nah kenapa dia harus masuk ke dalam bagian sistem imun innate? Karena si mikroorganisme saprofitik ini bekerja dengan cara mencegah kolonisasi antigen. Maksudnya gini, kalau di suatu tempat itu sudah ada yang tinggalin, sudah ada orang flora normal yang tinggal di tempat tersebut, harapannya nggak akan ada orang asing atau patogen asing yang tinggal di situ juga. Seperti itu. Makanya dia masuk ke dalam bagian dari sistem imun ini. Nah, contohnya apa? Contohnya ada di hidung kita ada Staphylococcus atau Corynebacteria. Lalu di bagian faring ada Streptococcus, Neisseria atau Batangcoccus gram negatif. Namun yang perlu diketahui bahwa walaupun mereka normal flora, tapi mereka juga bisa memicu suatu infeksi oportunistik pada orang-orang yang mengalami imunodefisiensi. Jadi kalau memang orang-orang yang mengalami sistem imun yang lemah, maka dia juga dapat menimbulkan keburukan juga. Selanjutnya kita ada sistem imun humoral, ya, atau imunitas humoral. Imunitas humoral ini apa? Imunitas humoral merupakan suatu kumpulan biomolekul atau senyawa-senyawa di mana senyawa ini punya kemampuan untuk membasmi bakteri maupun membasmi virus. Atau selain dia punya kemampuan langsung membasmi bakteri dan virus, dia juga mampu memfasilitasi proses pengenalan dari patogen dan juga mampu me- memfasilitasi proses fagositosis kepada sel-sel fagosit. Seperti itu. Di imunitas humoral ada komponen utamanya yaitu ada sistem imun komplement, ada muramidase, ada interferon, ada peptida antimikrobial dan juga ada laktoferin. Sedangkan imunitas humoral yang lain ada LPS atau lipopolisakarida binding protein maupun kolektin. Nah, kolektin ini apa sih? Kolektin merupakan gabungan antara kolagen dan lektin. Kolektin di sistem pernafasan kita itu ada dua, yaitu surfaktan protein A dan surfaktan protein D, yaitu ada yang A, ada yang D.
Nah, bedanya apa? Surfaktan protein A dan surfaktan protein B. Surfaktan protein A, dia berfungsi mengikat LPS. LPS ini apa? LPS adalah lipopolisakarida. Lipopolisakarida adalah bagian dari struktur dinding sel bakteri. Berarti kalau dia mengikat lipopolisakarida, maka dia akan mengikat bagian dari dinding sel bakteri untuk kemudian menandai nih. Kalau dia sudah terikat si lipo LPS dari patogen berikatan dengan surfaktan, kan dia ditandai nih. Dia kemudian akan memanggil alveolar makrofag untuk bisa memfagositosis si patogen itu tadi. Jadi dia berfungsi untuk mengikat LPS dan menginduksi fagositosis bakteri gram negatif oleh makrofag seperti itu. Selanjutnya kita punya surfaktan protein D atau SPD. Bedanya SPD ini tidak menginduksi fagositosis. Dia hanya berperan untuk melembabkan jalan nafas saja. Ini tadi ya. Nah, tadi bagian dari komponen utama dari imunitas humoral ada antimikrobial peptide kan. Nah, antimikrobial peptide itu banyak jenisnya. Yang di sini kita bahas ada tiga, yaitu lisozim, lactoferrin, dan defensin. Lisozim atau murah midase. Dia merupakan AMP atau antimikrobial peptide yang disintesis oleh sel epitel, sel glandular, ataupun makrofag. Sesuai dengan namanya, lisozim atau lisis, dia berfungsi untuk menginduksi lisis pada sel patogen, sel bakteri, terutama pada bakteri gram positif, ya. Nah, selanjutnya ada laktoferin. Laktoferin adanya di cairan saluran nafas kita. Dia diproduksi oleh sel serosa dan neutrofil. Laktoferin bekerja dengan cara aglutinasi atau berlekatan dan membunuh bakteri. Jadi dia berlekatan dengan bakteri dan membunuhnya. Selain itu, yang khas sesuai dengan namanya, si laktoferin ini ferin ini kan berasal dari kata feri. Feri itu kan artinya besi, ya. Dia mampu menghambat penggunaan iron. Kenapa sih? Apa gunanya dia menghambat penggunaan iron? Nah, ternyata pada saat bakteri itu butuh untuk berkembang biak dan butuh makan ya, dia menggunakan zat besi. Berarti kalau ada laktoferin, dia akan menghambat penggunaan zat besi oleh bakteri, maka si bakteri tidak bisa mengalami metabolisme dan dia bisa mati ya, karena dia nggak bisa pakai zat besi seperti itu. Yang ketiga, kita punya antimikrobial peptide yang namanya defensin. Defensin ini ada alfa defensin dan ada beta defensin. Dua-duanya bekerja dengan cara membuat dinding sel dari mikroba menjadi lebih permeabel. Lebih permeabel itu maksudnya dia akan lebih mudah untuk ditembus gitu. Jadi adanya defensin dapat membuat mikrobanya jadi lebih mudah untuk dihancurkan. Nah, tadi kan dijelaskan untuk bisa sel-sel imun ini aktif, sel sel terutama sel imun adaptif itu bisa menjadi aktif, dia harus berkenalan dulu, dia harus dikenalin dulu sama antigen presenting cell. Nah, untuk bisa sel-sel imun ini bekerja, dia punya pola sendiri, dia punya reseptor yang dapat mengenali pola dari patogen seperti itu. Jadi patogen itu punya semacam pola yang kita sebut dengan PAMP atau PAMPS.
PAMS ini adalah patogen associated molecular pattern. Jadi pola spesifik yang hanya dimiliki oleh patogen. Si PAMS ini akan dikenali ya. Nih kayak gini ya, kayak pola-pola yang jundul-jundulnya ini akan dikenali oleh PRR. Pattern Recognition Receptor. Reseptor yang mengenali pola yang dimiliki oleh patogen. Gitu ya. Karena adanya ikatan antara PAMS dan PRR, maka dari itu bisa terjadilah aktivasi dari sel imun. Tuh. Nah, ternyata reseptornya kita itu atau PRR-nya kita itu jenisnya ada macem-macem banget. Entah itu yang soluble, ada MBL, CRP, SAP, LBP, ataupun yang membran gitu ya. Ada macrophage reseptor, atau ada yang di intrasel gitu. Ini contoh dari PRR ya, pattern recognition receptor. Yang paling terkenal nih ada toll-like receptor yang paling banyak dibahas ya, TLR. Lalu ada not-like receptor, NLR. Ada juga C-type lectin receptor itu. Nah, di satu sel imun itu kayak di dendritik itu dia punya banyak PRR, jadi dia bisa mengenali banyak patogen gitu. Nah, sekarang kita bahas PRR atau Pattern Recognition Receptor yang paling banyak di di umum dibahas, yang paling umum dibahas gitu, yaitu Toll-like receptor. Toll-like receptor itu sendiri merupakan protein transmembran yang tersusun dari tiga domain. Ada leucine-rich repeat extracellular domain, short membrane domain, atau dan intracellular domain. Pada manusia kita punya 11 macam toll-like reseptor, entah itu yang terletak di plasma membran, membran plasma yang di bagian luar ya. Contohnya di gambar ini, ataupun yang terletak di membran dalam, di permukaan membran bagian dalam. Yang perlu diketahui adalah satu TLR ini hanya berikatan spesifik dengan satu PAMS saja. Tuh. Sekarang kita bahas jenis-jenis TLR ya. Kalau ini jembatan keledai yang aku buat untuk lebih memudahkan di pengenalan TLR ini gitu ya. TLR 2 dan TLR 6 ini kan dia membentuk satu kompleks. TLR 2 dan TLR 6 ini dia mengenali diasil lipopolipeptida. Jadi dia mengenali PAMS diasil lipopolipeptida. Cara menghafalnya kalau di aku itu 2 dan 6 ini kan angka genap. Berarti dia mengenali angka PAMS yang genap juga, yaitu diasil lipopolipeptida. Diasil itu kan artinya di itu 2. Lalu ada TLR 2 dan TLR 1 yang membentuk suatu kompleks. Nah, ini eh, jembatan keledainya, sorry, TLR 2 tambah 1 itu 3. Dia akan mengenali PAMS triasil lipopolipeptida. Kalau TLR 5, ini kan TLR 5. 5 itu kan ada huruf L-nya. Berarti dia mengenali flagellin atau flagella. Terus ada TLR 4. TLR 4 ini khas, paling sering dibahas karena dia mengenali LPS atau lipopolisakarida. Nah, yang paling banyak dibahas itu sebenarnya yang bagian TLR yang ada di membran plasma, yang di membran plasma bagian luar. Yang 3789 ini yang ada di membran plasma bagian dalam. Tapi tetap harus diketahui juga ya. Cuman
Aku belum ketemu nih jembatan keledainya. Nanti coba kalian buat sendiri supaya lebih paham. Oke, TLR udah. Nah, TLR ini diekspresikan oleh banyak sel tubuh manusia. Jadi hampir semua sel kita tuh punya TLR. Fungsinya supaya apa? Supaya bisa mengaktifasi sel imun, supaya bisa ngasih tahu kalau ada patogen yang masuk ke dalam tubuh. Kalau di sistem pernafasan kita yang mengekspresikan TLR itu ada makrofag, dendritik, limfosit B, dan bagian sel airway epitelial. Pada pasien asma ternyata dia itu mengekspresikan secara berlebihan TLR di granulasit makrofag. Jadi makrofagnya mengekspresikan TLR secara berlebihan. Karena adanya ekspresi yang secara berlebihan ini, orang-orang asma itu cenderung mengalami severe inflamasi atau inflamasi yang parah gitu dan inflamasi yang memanjang akibat dari overekspresi dari TLR itu. Nah, ikatan pumps dari patogen berikatan dengan TLR, toll-like reseptor, nanti akan memicu reaksi berantai yang mengarah pada aktivasi sel-sel imun. Jadi nanti kalau seandainya dia sudah berikatan nih antara si pumps patogen dengan TLR reseptor tadi, nanti dia bisa memanggil memproduksi sitokin proinflamasi untuk memanggil sel-sel imun bisa datang dan aktif seperti itu. Selanjutnya di sistem imun respirasi yang terakhir, kita membahas imunitas adaptif, yaitu akan diperankan oleh imunitas humoral dan imunitas seluler. Di bagian imunitas humoral, kita ada antibodi atau imunoglobulin yang mana fungsinya adalah melakukan netralisir dari agen biologis. Nanti kalau dia si antibodi ini bertemu ya dengan patogen, nanti dia akan mampu mengaktifasi komplement atau dia akan mengikat si patogen tadi untuk menginduksi terjadinya ADCC. ADCC ini em, pola untuk pengaktifasian dari limfosit T seperti itu. Lalu ada di respirasi kita yang paling utama antibodinya ada antibodi IgA, imunoglobulin A dan imunoglobulin G. Bentar ya. Utamanya di sistem respirasi kita itu ada imunoglobulin A dan imunoglobulin G. Biasanya cara aku untuk mengingat adalah imunoglobulin A itu pentingnya ada di saluran pernafasan atas. Dan dia disekresikan oleh atas ya. Disekresikan oleh sel epitel, bekerja dengan cara menetralisasi toksin, virus, dan menghalangi masuknya bakteri melewati epitel. Dia juga dapat melakukan aglutinasi pada mikroba, jadi karena dia tersebar di sepanjang sel epitel, disekresikan oleh sel epitel tadi ya. Dia itu kalau ada patogen masuk, dia akan aglutinasi atau berlekatan dengan patogen tersebut, sehingga si patogen tadi bisa dikeluarkan lewat mucociliary transport, dibersihkan lewat mucociliary transport. Sebenarnya IgA ini juga bisa dikelompokkan masuk ke dalam sistem imun bagian innate karena dia disekresikan oleh sel epitel, jadi nggak butuh paparan sebelumnya gitu.
Terus ada IgG. IgG ini lebih berperan di saluran pernafasan bawah. Dia sama juga bekerja dengan cara aglutinasi partikel, netralisasi toksin, dan opsonisasi dari patogen untuk kemudian memicu terjadinya fagositosis. Selanjutnya ada imunitas seluler. Imunitas seluler ini nanti diperankan oleh limfosit B dan limfosit T. Limfosit B fungsinya untuk memproduksi antibodi, ya. Limfosit T berperan untuk teraktivasi. Jadi nanti dia dalam bentuk T helper dulu, yang kemudian dia akan mengenali nih, mengenali APC nanti akan presentasi nih, presentasi antigen. Nanti apakah presentasi antigennya lewat MHC kelas 2 atau MHC kelas 1? Kalau nanti dia lewat MHC kelas 2 yang teraktivasi nanti jadinya CD4, dia akan berubah menjadi sel T CD4. Tapi kalau eh, yang presentasi adalah MHC kelas 1, nanti yang teraktivasi limfositnya menjadi CD8. Nah, nanti kemudian adanya aktivasi limfosit itu akan langsung bekerja ke tempat di mana dia dibutuhkan. Selain kita punya limfosit T dan limfosit B yang berperan dalam sistem pernafasan, kita juga punya yang namanya NOLD dan BALT. Ini merupakan bagian dari sistem imun mukosa, di mana dia juga berperan untuk mengaktifasi sel B untuk memproduksi antibodi dan juga untuk membentuk imunitas mukosa di saluran pernapasan. Seperti itu. Ini slide tambahan, nanti kalian bisa baca beberapa kondisi yang dapat mengganggu atau merusak pembersihan dari mukosiliaris ya, contohnya kayak infeksi virus, perokok, orang-orang yang mengalami penyakit diskinesia gitu ya. Lalu hal-hal yang dapat menurunkan fungsi dari makrofag, rokok juga termasuk, alkohol juga termasuk, pengobatan kortikosteroid juga termasuk, HIV/AIDS juga termasuk. Seperti itu. Terima kasih, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mengenali LPS. 4. 4. Kalau 26, Yang dua yang di iya. anu, Kalau 12, TLR 12 yang enggak. Trigly. tri Oke. Kalau TLR 5, apa? TLR 5, ingat ya? Fla, gila gila. Gila. flagella. Oke, beneran gak ada yang mau nanya ini? Tara udah cukup ngerti? Insya Allah. Oke. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bisa semakin mempermudah pemahaman kalian. Kapan ujian mingguannya? Besok Kak jam 11. Besok pagi, Kak. Oh, oh my God, apa aja materinya? Isio Imun, sama histo. oh fisio sama his aja. Imun belum masuk ya? Imun juga. Oh, imun juga. Oke, semoga soalnya gampang-gampang. Amin.
Amin, amin. Oke, semangat ya, jangan begadang terlalu malam. Istirahat yang cukup, semangat besok ujiannya, semoga nilainya dikasih yang terbaik. Terima kasih atas waktunya kalian malam ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.